Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini bisa untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah MAN 1 Kudus tahun ajaran 2021-2022. Bila situasi ini kita syukuri dengan salah satunya mengikuti semua program yang dijalankan oleh MAN 1 Kudus. Yang kedua, sholawat salam marilah kita selalu hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di hari kiamat nanti adalah dapat syafaat uzma dari Abu sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi kelas 10 MAN 1 Kudus yang saya banggakan, pertama, saya mengucapkan selamat kepada semuanya bahwa Anda bisa bergabung di MAN 1 Kudus karena ada beberapa teman-teman lainnya yang belum bisa bergabung di MAN 1 Kudus dengan sistem seleksi yang anak-anakku semua yang saya banggakan, untuk kali ini kami akan menyampaikan materi tentang wawasan kemadrasahan. Ini akan saya share slide ini untuk nanti diperhatikan, karena setelah materi ini selesai akan kami kirimkan form untuk diisi mengenai materi yang telah kami sampaikan. Silakan perhatikan slide ini. Mari kita perhatikan slide ini tentang wawasan kemadrasahan yang akan kami sampaikan, yaitu sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Bapak Nur Faiz SAG, yang di MAN 1 Kudus mendapat tugas untuk mengajar materi bahasa Arab, juga mendapat tugas sebagai wakil bidang wawasan kemadrasahan ini. Tujuannya apa kita materi ini? Yang pertama, kita mengenal karakteristik madrasah. Tentang karakteristik madrasah, kita juga akan mengenal MAN 1 Kudus bagaimana sekilas. Kita juga sekilas mengenal tentang personalia MAN 1 Kudus, walaupun tidak semuanya diperkenalkan dari unsur-unsur pimpinan yang akan kita bahas dulu. Yang pertama, kita akan masuk materi madrasah. Madrasah, saya kira sudah tidak asing untuk kita semuanya. Dulu ada yang sekolah di madrasah sanawiyah, juga dulu ada yang sekolah di SMP. Apa kira-kira Pak beda antara madrasah dan sekolah itu Pak? Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam
sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Jadi madrasah adalah sejajar sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Madrasah Ibtidaiyah MI sejajar dengan SD sekolah dasar. Madrasah Sanawiyah sejajar dengan SMP. Madrasah Aliyah sejajar dengan SMA dan SMK. Dan juga ini ada lagi madrasah apa? Adalah sebagai sekolah umum berciri khas Islam. Ini yang karakteristik madrasah. Sekolah umum berciri khas Islam. Secara materi, mata pelajaran, madrasah adalah sama persis dengan sekolah. Materi-materi mapel-mapel di madrasah aliyah sama dengan mapel di SMA. Cuma ada tambahan ciri khasnya, yaitu mapel-mapel Islam. Bahkan juga bukan hanya mapel, tapi juga budaya Islaminya. Di madrasah adalah sekolah plus materi keislaman dan juga budaya Islami. Intelektual adalah kita cerdas, tapi juga spiritual juga harus cerdas. Kita akan masuk di Quran sebagai tadi landasan madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Ini kami tayangkan surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ada ayat yang saya kasih, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya adalah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah SWT akan mengangkat derajat, akan mengunggulkan, akan melebihkan dari yang lain. Apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Inilah dasar kita untuk mempelajari materi-materi ilmu pengetahuan, tapi apa juga? Amanu, keimanannya harus juga tidak terlupakan. Iman dan ilmu pengetahuan adalah sebagai apa? Sebagai dasar apa? Agar generasi Islamnya adalah unggul. Oke. Berikutnya kita akan masuk mengenal Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Man 1 Kudus ini lokasinya ada di Jalan Conge, Ngembaljo, Baik, Kudus. Nah, untuk lokasi ini saat ini teknologi sudah mensupport semuanya. Silakan cari map atau aplikasi yang lain yang bisa untuk memberikan lokasi Man 1 Kudus ini sebagai gambaran aja dari map yang kami tampilkan. Sejarah singkat Man 1 Kudus. Gimana sih Man Kudus asalnya itu? Pada tahun 1983,
berdiri Man Purwodadi Filial di Kudus. Jadi saat itu namanya belum Man Satu Kudus, tapi apa namanya adalah Man Purwodadi Filial Kudus. Berdasarkan juga SK dari Kanwil Provinsi Jawa Tengah tentang yaitu SK izin operasional nomor K strip garing 5 strip A garing 1819 strip 193. Jadi 83 adalah pendirinya adalah masih berupa Man Purwodadi Filial di Kudus. Alhamdulillah di tahun 1991 berdasarkan SK Kanwil Depak Provinsi Jawa Tengah nomor WK garis miring 1.B garis miring KP titik 07.6 garis miring 5472 garis miring 191 Man Purwodadi Filial Kudus resmi menjadi madrasah aliyah di Satu Kudus hingga saat ini. Oke. Untuk saat ini kita akan mengenal visi Man Satu Kudus yang sekarang ini. Jadi berbagai berbagai jasa singkat tadi hanya singkat untuk berubah dari filial ke Man Satu Kudus. Kita akan masuk untuk saat ini kita kenal Man Satu Kudus gimana sih? Visi Man Satu Kudus otomatis harus tahu visinya. Apa visinya Man Satu Kudus itu? Terbentuknya generasi Islami unggul dan terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi terbentuknya generasi Islami unggul dan terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah visi Man Kudus. Inilah nanti yang jadi acuan seluruh kegiatan di Man Satu Kudus akan mengerucut pada terbentuknya generasi Islami unggul dan terampil dalam ilmu pengetahuan teknologi. Visi ini akan dijabarkan dalam beberapa misi yang lebih detail. Yang pertama yaitu visinya membentuk peserta didik berkepribadian Quran, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk peserta didik unggul dan berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang terampil dan mampu berinovatif serta kompetitif dalam ilmu pengetahuan teknologi pada era globalisasi untuk merespon perkembangan zaman. Ada nih, merespon perkembangan zaman. Jadi akan selalu untuk mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Ini adalah visi Man Satu Kudus. Visi dan misi Man Satu Kudus ini diwujudkan dalam program-program dan kegiatan di Man Satu Kudus. Ya. Oke. Di Man Satu Kudus untuk mencapai visi dan misinya ini ada beberapa program. Yaitu program reguler. Ini meliputi jurusan MIPA dan IPS dengan ekstra yang mendukung minat dan bakat. Sini diwadahi. Jadi siswa-siswi yang reguler akan diwadahi di jurusan MIPA dan IPS dan ekstra sesuai dengan minat dan bakat yang ada. Yang berikutnya adalah yaitu ada program tahfidzul Quran. Ini adalah jurusan MIPA, jurusannya MIPA dengan kekhususan hafalan Al-Quran didukung dengan beberapa kitab salaf. Dan juga ini ada tambahannya yaitu apa? Plus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Berikutnya adalah program SIP, Science Innovation Program. Apa itu? Jurusan MIPA dengan kekhususan riset dan US bidang sains, bidang MIPA, yang SIP. Yang SHIP atau SHIP, Social Humaniora Intensive Program adalah apa? Jurusan IPS dengan kekhususan riset dan US di bidang sosial humaniora. Inilah program-program Man Satu. Terus Tafid
SIP, SIP, semuanya adalah mempunyai kesempatan yang sama belajar di MAN 1 kudus untuk mengembangkan kemampuannya dan bakatnya. Yang di Tafid adalah nanti kita punya khususan hafal Quran selain dari materi-materi yang lain. Di SIP adalah kekhususan bulan di riset bidang sains. SHIP akan diarahkan untuk khususan bulan riset bidangnya bidang sosial atau TPS. Yang reguler sama semuanya juga bisa untuk mengikuti US atau kompetisi yang lain. Semuanya punya kesempatan, punya kesempatan untuk bisa berprestasi di MAN 1 kudus. Setelah kita mengenal program MAN Kudus, kita juga mengenal pengelola MAN 1 Kudus. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Haji Suhamto MPD selaku Kepala MAN 1 Kudus. Beliaulah di tahun ajaran 2018-2019 yang mencantangkan adanya dibuka program Sains Innovation Program dan juga program Tahfidzul Quran. Yang berikutnya yaitu Bapak Haji Agus Seswanto SHI MPDI. Beliau adalah Kepala Tata Usaha. Ini nanti akan melayani tentang ketausahaan dengan administrasi di madrasah. Silakan siswi ketika ada kaitan administrasi untuk bisa datang ke kantor tata usaha. Berikutnya yaitu Bapak Dr. Haji Nadibul Arif. Beliau adalah Wakabid Kurikulum yang membidangi tentang pelaksanaan kurikulum di MAN 1 Kudus. Yang berikutnya adalah Wakabid Kesiswaan, yaitu Bapak Dr. Haji Cipto Hadi Saputra MPDI. Ini akan mengurusi tentang segala kegiatan-kegiatan kesiswaan di MAN 1 Kudus. Ini kami sendiri tadi sebagai Wakabid Humas Bapak Nur Faiz SAG. Yaitu berikutnya adalah Bapak Ahmad Marzuki SPD. Beliau adalah bidangi di Wakabid Sarpras, di wakil bidang sarana prasarana yang nanti membidangi hal-hal yang berkaitan sarana prasarana di madrasah. Saya berhubungan dengan Pak Ahmad. Untuk lebih jauh mengenai informasi tentang MAN 1 Kudus, silakan untuk dibuka di website maupun di medsos. Ini kami sampaikan untuk websitenya, yaitu situsnya adalah www.man01kudus.sja.id. Untuk Instagramnya yang program SIP adalah SIP_MAN Kudus. Yang YouTube-nya adalah MAN 1 Kudus, ini juga hasilnya dari PTNQ, dan juga untuk nomor teleponnya adalah 0291 ini ya, ada 0291 434 871. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon diikuti semua kegiatan sebaik-baiknya. Semoga semuanya adalah menjadi berkah. Dan khususnya saat ini semoga diparingi Allah semuanya kesehatan, keselamatan, semua keluarga bersama kudus sehingga bisa beraktivitas sehari-hari. Terima kasih. Kalau kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.